Baiklah pejuang PTN, jadi pada video kali ini akan saya sampaikan tentang informasi terbaru dari LTMPT ya. Sabtu 12 Desember 2020 kemarin, LTMPT sebagai penyelenggara pelaksanaan seleksi perguruan tinggi telah mensosialisasikan teknis dan juknis untuk masuk ke perguruan tinggi tahun 2021 nanti. Nah, ini adalah sedikit PowerPoint, ini saya ambil langsung dari Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi. Informasi Sistem Seleksi Masuk Perguruan Tinggi Negeri tahun 2021. Nah, jadi LTMPT merupakan penyelenggara ya yang ditunjuk pemerintah sebagai pelaksana ujian masuk ke perguruan tinggi ya. Kemudian penerimaan mahasiswa baru PTN tahun 2021. Nah, ini bertujuan yaitu untuk meningkatkan kualitas proses seleksi penerimaan mahasiswa baru. Kemudian dalam seleksi tahun 2021 nanti akan ada 3 jalur seleksi, yaitu SNMPTN, SBMPTN, dan seleksi mandiri. Ini tidak berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Kemudian pengembangan model, proses seleksi, perkembangan teknologi informasi dan era digital melalui UTBK, ujian tulis berbasis komputer. Kemudian model tes dan seleksi calon mahasiswa baru mengacu pada prinsip adil, transparan, fleksibel, efisien, dan akuntabel. Kita lanjutkan. Fungsi dan tujuan. LTMPT sebagai penyelenggara ini mempunyai fungsi yaitu mengelola dan mengolah data calon mahasiswa baru, baik SNMPTN dan SBMPTN. Yang kedua, melaksanakan UTBK. Dan yang ketiga adalah menyampaikan hasil UTBK kepada peserta dan PTN tujuan. Kemudian tujuan dari LTMPT ini adalah melaksanakan tes masuk perguruan tinggi, membantu perguruan tinggi memperoleh calon mahasiswa berdasarkan nilai akademik dan atau nilai akademik dan prestasi lainnya melalui jalur SNMPTN, membantu memperoleh calon mahasiswa berdasarkan hasil UTBK saja atau UTBK dan kriteria lain yang ditetapkan bersama oleh PTN melalui jalur SBMPTN. Pada tahun 2021 ini seperti tahun-tahun sebelumnya ada 3 jalur. Yang pertama adalah jalur SNMPTN, jalur SBMPTN, dan seleksi mandiri. Perbedaannya apa? Yang pertama, untuk jalur SNMPTN ini menekankan nilai akademik saja atau nilai rapot kalian ya, nanti dari semester 1 sampai semester 5. Di jalur ini minimum nanti peserta yang diterima sebesar 20% dari jumlah kebutuhan mahasiswa baru. Adapun jalur yang kedua yaitu jalur SBMPTN. Jalur SBMPTN ini menitik beratkan seleksinya pada UTBK ya, ujian tulis berbasis komputer. Kemudian yang ditetapkan bersama oleh PTN. Nanti biayanya ditanggung oleh peserta dan ada beberapa yang dapat subsidi dari pemerintah. Nah, untuk jalur ini minimum itu yang diterima adalah 40% dari jumlah mahasiswa baru yang dibutuhkan. Dan jalur yang terakhir adalah seleksi mandiri. Kalau zaman dulu seleksi mandiri ini adalah istilahnya jalur swadana. Nah, ini dapat menggunakan hasil UTBK ataupun ada kriteria tertentu karena jalur seleksi mandiri ini sepenuhnya diberikan kewenangan kepada perguruan tinggi masing-masing. Nah, maksimum
Jumlah mahasiswa yang diterima di jalur ini yaitu 30%. Kemudian single sign-on ya atau SSO. Apa itu single sign-on? Nah, ini merupakan pelayanan ya, pelayanan melalui satu pintu yaitu apa? PDSS. Di sini nanti semua seleksi baik itu SNMPTN dan SBMPTN semuanya harus melalui pengisian PDSS melalui web ya. Gimana jalurnya? Jadi nanti pengisian PDSS, pendaftaran SNMPTN dan pendaftaran UTBK harus memiliki akun di LTMPT. Registrasi akunnya bisa kalian lihat di sini ya. Bisa kalian lihat di sini. Kemudian setelah itu berikutnya setelah kalian daftar, apa yang perlu kalian lakukan? Kalian akan mengisi tahap berikutnya yaitu pengisian PDSS. Ini yang melakukan adalah sekolah. Jadi nilai rapot kalian dari semester 1 sampai semester 5 akan dimasukkan ke PDSS oleh pihak sekolah. Kemudian pendaftaran jalur SNMPTN, di sini nanti kalian bisa memilih jurusan ya. Jurusan ketentuannya seperti apa nanti kita lihat di slide berikutnya. Barulah nanti tahap ketiga yaitu pendaftaran UTBK SBMPTN. Nih, jadi semuanya single on ya, dari mendaftar pengisian PDSS di akun LTMPT. Registrasi akun LTMPT untuk PDSS dan SNMPTN itu bisa dimulai 4 Januari 2021 sampai 1 Februari 2021 ya. Ini khusus lulusan tahun 2021 dan ikut SNMPTN yang setiap sekolah mempunyai prosentase masing-masing tergantung akreditasinya. Oke, barulah nanti registrasi akun di LTMPT untuk UTBK dan SBMPTN ya pada tanggal 7 Februari sampai 12 Maret 2021. Nah, tanggal-tanggal penting ini perlu kalian catat. Deskripsi pengisian PDSS dan SNMPTN tahun 2021. Pangkalan data sekolah dan siswa PDSS. Nah, PDSS ini merupakan data ya, basis data yang disiapkan pemerintah untuk menyimpan semua data-data nilai kalian, identitas kalian dari seluruh siswa di seluruh Indonesia. Nah, PDSS mengakomodasi kurikulum nasional 2006 dan kurikulum 2013 ya. Nah, catatannya ini, sekolah yang tidak menggunakan kurikulum nasional, misalnya Cambridge ataupun kurikulum yang lain, tidak diperbolehkan mendaftar PDSS ya. Ini catatannya. Untuk tahun ajaran dan tingkat yang sama, PDSS mengakomodasi perbedaan kurikulum antara semester ganjil dan semester genap. Pengisian PDSS dilakukan oleh sekolah dan kebenaran data yang diisikan menjadi tanggung jawab kepala sekolah ya. SNMPTN tahun 2021. Nah, ini adalah syarat ya bagi kalian yang ingin melaksanakan atau mengikuti seleksi masuk perguruan tinggi melalui jalur SNMPTN. Syarat yang pertama, syarat untuk sekolah yaitu SMA, MA, dan SMK yang punya NPSN. Yang kedua, ketentuan akreditasi. Untuk akreditasi A ini 40% siswa terbaik di sekolahnya. Ya, siswa terbaik. Jadi nanti sekolah punya kewenangan untuk meranking 40% dari jumlah seluruh siswa di sekolah tersebut. Yang kedua, akreditasi B
Ini maksimal 25% terbaik di sekolah itu. Dan yang terakhir akreditasi C, ini 5% terbaik di sekolah itu. Ketiga, mengisi pangkalan data sekolah dan siswa atau PDSS tadi. Data siswa yang diisikan hanya yang eligible sesuai dengan ketentuan. Jadi sudah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh LTMPT. Persyaratan peserta. Siswa SMA, MA, SMK kelas 12 pada tahun 2021. Jadi angkatan sebelumnya 2018, 19 atau 2020 itu tidak boleh mengikuti jalur ini. Syarat yang pertama, memiliki prestasi akademik dan memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh masing-masing PTN, memiliki NISN dan terdaftar di PDSS. 3. Memiliki nilai rapot semester 1 sampai semester 5 yang telah diisikan di PDSS. Keempat, peserta yang memiliki program studi bidang seni dan olahraga wajib mengunggah portofolio. Jadi buat kalian yang punya sertifikat prestasi tertentu, silahkan disiapkan, kalian scan dan kalian simpan untuk portofolio sebagai tambahan nilai kalian. Dan yang terakhir adalah tentang pilihan program studi. Yang pertama, setiap siswa dapat memilih 2 program studi dari 1 PTN atau 2 PTN. Jadi misalnya kalian pengen ambil jurusan bahasa Inggris di UGM, ya kalian sebagai pilihan pertama, kemudian pilihan kedua bahasa Inggris di Universitas 11 Maret itu diperbolehkan, atau lintas jurusan juga boleh di UGM bahasa Inggris, kemudian di Universitas 11 Maret kalian jurusan biologi misalnya, itu juga diperkenankan. Atau dua-duanya di UGM semua, jurusan pertama UGM bahasa Inggris, jurusan kedua di UGM biologi, kayak gitu juga diperkenankan. Yang kedua, jika memilih 2 program studi, salah satu harus berada pada provinsi yang sama dengan SMA, MA atau SMK asal. Jadi jika kalian warga Sukoharjo misalnya, jadi sekolah kalian berada di Sukoharjo, kalian harus memilih universitas di daerah Sukoharjo ya, PTN terdekat dengan Sukoharjo itu salah satu harus berada di situ. Tidak boleh sekolah kalian di Sukoharjo tapi kalian UI dan misalnya Semarang ya, UNES misalnya kayak gitu, itu tidak diperkenankan. Jadi harus salah satu ada di sekolah asal. Yang ketiga, disarankan tidak lintas minat ya. Nah, inilah yang menjadi catatan, karena kalau kalian lintas minat akan menjadi lebih berat karena basic kalian misalnya MIPA, kalian sudah begitu menguasai, lebih mengenal MIPA daripada kalau kalian ambil jurusan lintas minat misalnya ke IPS atau Soshum. Kita lanjutkan. Tahapan pendaftaran SNMPTN tahun 2021, yaitu yang pertama pengumuman kuota dari LTMPT, kemudian registrasi akun LTMPT bagi sekolah, registrasi akun LTMPT bagi siswa. Jadi ini kalian perhatikan. Kemudian sekolah menentukan calon peserta yang ditentukan oleh Kemdikbud atau Kemenak ya, tergantung sekolah kalian. Pengisian PDSS, pendaftaran SNMPTN, pilihan PTN atau program studi, pengunggahan portofolio, seleksi jalur SNMPTN, pengumuman kelulusan SNMPTN dan daftar ulang. Ini untuk jalur SNMPTN 2021. Pengumuman kuota akan dilaksanakan 28 Desember. Layanan masa sanggah tentang kuota paling lambat hari Jumat 15 Januari 2021 pukul 15 WIB. Ketentuan pemeringkatan siswa oleh sekolah. Nah, ini pemeringkatan yang 40% ya, 40%, 25% dan 5% tergantung akreditasi sekolah kalian. Pemeringkatan
siswa dilakukan oleh sekolah yang pada dasarnya memperhitungkan nilai mata pelajaran sebagai berikut. Untuk jurusan IPA, ini terdiri dari beberapa mapel yaitu matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, kimia, fisika, dan biologi. Jurusan IPS yaitu matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, sosiologi, ekonomi, dan geografi. Dan jurusan bahasa yaitu matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, sastra Indonesia, antropologi, dan salah satu bahasa asing. Dan jurusan yang keempat untuk SMK, matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan kompetensi keahliannya. Kemudian yang kedua, sekolah dapat menambahkan kriteria lain berupa prestasi akademik dan menentukan peringkat siswa bila ada nilai yang sama. Nomor 3, jumlah siswa yang masuk dalam pemeringkatan sesuai dengan ketentuan kuota akreditasi sekolah, jadi yang sudah ditentukan di awal tadi. Tahapan pemeringkatan siswa oleh sekolah secara lengkap dapat dilihat pada informasi SNMPTN di link sebagai berikut. Kita lanjutkan. Nah, ini adalah jadwal SNMPTN 2021 ya. Untuk peluncuran sistem PMP akan dilaksanakan pada 4 Januari, kemudian registrasi akun 4 Januari sampai 1 Februari, penetapan siswa yang eligible oleh sekolah 4 Januari sampai 8 Februari 2021, pengisian PDSS ini dimulai tanggal 11 Januari sampai 8 Februari, pendaftaran SNMPTN 15 sampai 24 Februari. Kemudian pengumuman hasil SNMPTN yaitu 22 Maret 2021 dan pendaftaran ulang peserta yang lulus SNMPTN nanti akan dapat dilihat di laman PTN yang kalian daftar. Oke, ini adalah tanggal-tanggal penting, ini perlu kalian catat ya anak-anak. Seluruh kegiatan pada hari yang sudah ditentukan akan diakhiri pukul 15 WIB. Ini catatannya. Oke, saya kira untuk bagian pertama ini dulu. Untuk UTBK dan SBMPTN akan kita lanjutkan di bagian berikutnya. Terima kasih, jangan lupa jika kalian suka dengan video ini, like, share, and subscribe. Dan share ya, bagikan informasi ini ke teman-teman kalian biar teman kalian bisa maju bersama, sukses bersama. Terima kasih dan selamat pagi dan selamat berjuang.